ngabisin rokok sebatang, begini. Teman omnya mau ngencing, ngomong ke Dimas, dek ngencing dulu dek. Ya om, Dimas diem aja nungguin kan. Sekitar 5 menit, apa 10 menit gitu. Itu ngebalik-balik si teman omnya itu. Akhirnya pas dia mau samperin, itu dia ngeliat pocong gede banget. Dia nggak sadar, dia lari, di ujung udah ada omnya. Akhirnya dia berhenti dong. Alhamdulillah kata dia, aku ketemu sama om aku bang. Cuman yang anehnya teman omnya lagi sama omnya. Ya berarti dia tadi sama siapa? Itu baunya bau bangkai busuk kata dia gitu kan. Nggak berapa lama, kisaran 1 jaman lah kalau nggak salah kata dia gitu. Itu kayak ada orang jatuh dari atas. Sebelah kiri kanan gitu kan, kaki gede, hitam gede katanya kayak gitu. Nah itu muka dia sama muka yang itu udah begini nih, udah gitu nih. Ya, elah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dah episode kali ini nih, ternyata Bang Rizky masih punya cerita lagi nih. Iya, tadi mau pulang gue tahan dulu, lu masih punya cerita bang? Ya Allah, ceritain dulu dong. Ya. Dan tadi gue udah denger dikit ya di luar, ini ceritanya wah lumayan ger nih menurut gue. Makanya ini sesuatu yang baru di Lonceng Misteri dan gue mau ngangkat cerita ini bang. Gitu. Jadi cerita ini tuh tentang temen lu kan ya? Iya, bukan yang gue alamin sih kalau ini mah. Iya. Cerita teman-teman kerja gitu, tapi beda divisi gitu. Oh, beda divisi ya. Beda-beda. Sampai sekarang masih berhubungan baik sama Masih. Jadi ini pengalaman, ibarat pengalaman horornya dia lah ya. Iya. Dan pengalaman spiritualnya dia. Iya, tahu-tahu dia datang nyamperin, ceritain. Gitu. Iya. Oke, itu tadi sedikit cerita ya dari Bang Rizky ini. Pokoknya sahabat Lonceng harus nonton videonya dari awal sampai habis karena episode yang kedua ini dari Bang Rizky pasti bakal seru banget. Dan bagi kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri, masa nonton doang nggak subscribe. Dan bagi kalian juga nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung DM aja di Instagram kita. Bisa langsung DM aja nih, Kak mau cerita, nanti ada yang bales, oke? Ya udah, gak usah lama-lama lagi nih bang ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke bang, itu gimana bang ceritanya bang? Pas gue lagi santai sih di dapur, ya kan? Lagi santai di dapur, datang nih OB-nya, OB. Jadi gue kan gawe di kafe ya kan, gawe di kafe bagian masak. Datang nih OB Dimas ya kan. Jadi dapur gue ini sampingnya kantor ya kan. Yang punya kafe ini, yang punya kantor itu, jadi emang satu gitu kan. Iya, satu owner. Iya, datanglah Dimas, ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah gue iseng nanya dong, Mas lu nggak iseng tinggal di sini? Gitu kan. Ah bang biasa, kata dia kayak gitu. Biasa gimana, mau sendirian kan? Sendirian emang dia tinggal di situ, ya kan, berani banget itu bocah. Nah udah tuh, akhirnya dicerita. Dulu malah bang aku, dia ngomongnya aku, pas lagi ngambil sesuatu. Ngambil apaan gitu? Jimat, kata dia kayak gitu. Jimat bakal apaan? Oh gituin. Cerita lah dia akhirnya. Dulu waktu umur 14 tahun kata dia. Jadi kan dia emang ditinggal sama orang tua nih. Ibu sama bapaknya ninggalin dia, bukan meninggal, ditinggalin. Dia ditinggalin dari bayi, udah ditinggalin sama orang tua. Jadi segala kebutuhan hidupnya ya dia tanggung sendiri gitu. Dia tinggal sama neneknya. Akhirnya dia ngobrol sama omnya nih. Diceritanya dia ya kan, Om saya pengen jadi begal. Omnya brengsek juga, omnya emang orang brengsek gitu. Maksudnya orang agak jelas lah gitu. Maksudnya ponakan pengen begitu iyain gitu. Dan emang desas-desus daerah situ ya, kota situ ya, katanya
yang gue dengar dari orang-orang sih Iya. ya begitu. Iya, daerah terkenalnya kita juga nggak tahu ya. Iya, Yang banyak desas-desus aja. tapi ceritanya dari dia juga begitu emang. Iya, mohon maaf ya sahabat Lonjeng kalau ada yang orang ya nggak tahu ini desas-desusnya gitu. Iya, karena emang cerita dari Dimas itu begitu kan. Gitu. Nah, ngomong sama omnya kalau dia tuh pengen ngisi kebal buat jadi begal. Gitu. Oke, emang lu kuat? Emang apaan om persyaratannya? Dipendem, katanya kayak gitu. Pendem gimana nih? Ya udah, pokoknya nanti ikut aja, katanya kayak gitu. Nah, malam itu jam 8. Malam Kamis. Dia cerita malam Kamis ya. Malam Kamis jam 8 dia jalan kaki. Nah, dia, omnya sama teman omnya bertiga tuh dia. Ya. Jalan kaki ngelewatin hutan-hutan kayak gitulah, kebun-kebun begitu. Nah, dia kehenti sama suara tangisan cewek Di hutan itu. Akhirnya dia berhenti, di center lah tuh asal suara itu, ya kan? Pas di center, itu dari masing-masing batang pohon itu kayak cewek lagi pada duduk banyak banget. Saut-sautan gitu. Lari dong dia bertiga ya kan. Aku lari. Segitu banyaknya dia ngelihat. Ya maksudnya banyak gitu. Lari dia kan. Saat kepisah lah ini dia. Ya kan? Kepisah. Iya. Si Dimas sama teman omnya sendirian. Oke. Ini dia berdua nih. Akhirnya dia ngasoh nih. Ngabisin rokok sebatang, pergi nih. Teman omnya mau ngencing, ngomong ke Dimas. Dek, mau ngencing dulu, Dek. Gitu. Ya om, Dimas diem aja nungguin kan. Kata dia begitu di ceritanya. Nungguin aja aku bang, katanya gitu. Sekitar 5 menit, apa 10 menit gitu. Itu ngebalik-balik. Si teman omnya itu. Padahal ya nggak jauh lah jarak kencing ya kan. Akhirnya pas dia mau samperin, itu dia ngeliat pocong gede banget di situ, gede banget. Lari lah si Dimas kan, lari. Dia nggak sadar, dia lari. Di ujung udah ada omnya. Akhirnya dia berhenti dong. Alhamdulillah, kata dia, aku ketemu sama om aku bang. Cuman yang anehnya itu teman aku, teman omnya lagi sama omnya. Ya, berarti dia tadi sama siapa? Itu dia. Nah, katanya, lah om kok di sini? Kata Dimas. Emang om dari tadi di sini berdua, katanya gitu. Tadi sama aku siapa? Lo nggak tahu kamu lari kencang banget. Di pandangan omnya ini sama temennya, dia lari kencang banget. Padahal omnya sama temennya santai ya? Santai, dia lari kencang banget. Gila. Iya. Nah, udah dilanjutin lagi perjalanan itu kan. Jalan kaki sampai di tempat sekitar setengah jam. Perjalanan setengah jam. Nah, posisinya kuburan, samping kiri kanan hutan itu. Ini kebun karet, sampingnya kebun sawit. Oke, kebayang. Ya, kebayang ya. Nah, dan memang kata si Dimas ini, kuburan itu banyak orang yang datang minta ada yang pesugihan. Oh iya. Kayak gitu. Iya. Ada yang minta ya segala macam lah begitu. Kuburan keramat. Kayak gitu. Akhirnya setelah dia sampai, sama si Dimas gali tanah nih. Karena emang persyaratannya katanya segala ritualnya itu dilakukan oleh keringat sendiri. Galinya, ngelakuinnya itu pakai keringat sendiri. Maksudnya perbuatan dia sendiri gitu. Iya, nggak boleh dibantuin orang. Iya, dia cuman pamannya sama teman pamannya cuman nganterin doang. Gali. Bocah 14 tahun coba. Gali itu malam-malam. Wah, itu gila sih bocah nekat itu. Gali. Udah lumayan dalam, dipendem dia sampai segini nih. Iya. Bocah 14 tahun. Dipendem aku bang, kata dia kayak gitu. Pendem, diuruk. Nah, nanti kamu baca mantranya ini. Katanya begitu, kata si pamannya nih.
Ya udah, ditinggalin 3 hari dan 3 hari 3 malam puasa nggak makan nggak minum. Di situ aja ya. Iya, iya logikanya orang dipendem. Bocah nekat. Ngeri banget ya ritualnya. Iya. Dah, pamannya sama temannya pulang deh tuh, kan? Malam pertama aku nggak dengar apa-apa bang. Nggak dengar. Maksudnya malam pertama aku nggak ngeliat apa-apa bang. Biasa aja biasa kata dia. Tapi suara-suara doang, suara aneh-aneh begitulah, suara kayak rame. Udah biasa kayak gitu. Di malam kedua nih. Di malam kedua pas aku lagi baca-baca mantra begitu, gitu kan. Jadi begini suara orang lewat. Kayak gitu kayak ada gesekan gitu Iya, antara serut. iya gitu. Kuntilanak bang, itu baunya anyir kata dia, bau anyir gitu. Terus kuntilanaknya deketin aku, kata dia, deketin gini nih, saat terus ngelilingin, saat begitu tuh. Pas udah ngelilingin kedua, itu bajunya, baju apa tuh kuntilanaknya, hampir kena hidung kata dia, begini nih. Lah aku takut kata dia, aku mundur lah. Begitu. Muter lagi 3 kali. Hilang. Dibaca lagi mantra terus dibaca. Dia takut. Tapi karena kepengenannya dijalanin itu. Oh iya. Ya. Tekadnya kuat banget ya. Iya. Nah, udah itu dibaca lagi mantra. Tep. Pocong kata dia. Pocong lewat kan, tep, sama kayak kuntilanak itu, ngelilingin lagi, tep, nggak tahu kayaknya itu emang kayaknya penjaga situ kayaknya syaratnya begitu kayaknya ya, penampakannya jadi bener sama, ngelilingin juga 3 kali, ngelilingin 3 kali kan, tep, kayak aku udah lemes katanya, itu baunya bau bangkai busuk kata dia gitu kan, nah, udah nggak berapa lama itu hilang, nggak berapa lama kisaran 1 jaman lah kalau nggak salah kata dia gitu. Itu kayak ada orang jatuh dari atas. Kep! Sebelah kiri kanan gitu kan, kaki gede, hitam gede katanya kayak gitu. Ya ampun. Iya. Lu serius mas? Kayak gitu. Serius banget ya kayak gitu. Yang aku alamin ya begitu kata dia kayak gitu. Wah gokil sih. Terus lu gimana? Ya udah nanggung juga, udah setengah jalan. Seandainya aku nyerah pun, mau gimana? Siapa yang mau nyamperin nanti? Iya benar. Ya kan, orang dipendem. Nah, siang lah tuh dia ketiduran siang dan kata dia emang tidur nggak apa-apa, Yang penting mantra itu tetap dibaca terus. Nah, udah besok siang aku tuh kayak ngerasa aus banget tadi kayak gitu. Soalnya ya udah berapa hari tuh dia nggak minum nggak makan kan? 2 hari. Wah udah lemas banget dah. Nah di malam ketiga nih, pas dia lagi baca mantra-mantra kayak gitu, dia ngelihat orang telanjang bulat. Telanjang bulat deketin dia sambil kayang. Oh gitu tuh. Sambil kayang. Kayak gitu kan. Tep. Nah itu muka dia sama muka yang itu udah begini nih, udah gitu deh. Iya, elah. Iya kayak gitu. Nah di situ aku udah kayaknya udah nggak kuat bang, pingsan lah si Dimas itu, karena emang wah udah begini. Iya, face to face. Iya, pingsan. Di dalam pingsannya dia mimpi. Oke. Nah pas dia mimpi, dia didatengin sama 7 anak muda, ya kan? 7 anak muda pakai mahkota. Jadi begini nih, katanya gitu posisi anak muda itu ber-7. Ditanya dia sama anak muda itu, ya kan? Katanya, lu mau ngapain kesini? Bahasa kita begitu, Tapi dia pakai bahasa daerah dia. Lu mau ngapain kesini? Gitu. Nah, si Dimas ini ngomong kalau dia tuh pengen supaya punya
jimat yang dituju itu. Ya, bikin dia kebal itu. Iya, yang bikin dia kebal itu. Nah, terus kata salah satu dari yang 7 anak muda itu ngomong gini, emang lu sanggup ngasih makan gua? Katanya gitu. Emang apaan makannya? Kata dia. Padahal gampang itu makanannya. Cuman minyak wangi apa gitu, gua lupa. Minyak japaron merah. Nggak tahu. Pokoknya minyak wangi. Iya, minyak japaron. Setiap malam Jumat itu diritualin. Nah, kalau emang lu sanggup, gua kasih. Kata dia kayak gitu. Kata yang anak muda itu kan. Tapi kalau lu ngelanggarnya tuh gini bang. Kalau sampai barang itu dibawa main cewek zina gitu ya. Oke. Iya, dibawa zina. Dibawa mabok-mabok. Nyawa lu gua ambil. Ngeri juga ya. Iya. Nyawa lu gua ambil. Ya, aku mau gimana bang? Kata dia kayak gitu. Ya udah mau nggak mau. Udah 3 hari kata dia. Iya sanggup. Dengan kepolosan anak kecil yang masih umur 14 tahun. Dia nggak tahu bakal gimana ya. Kedepannya dia udah nggak mikirin. Pokoknya sekarang gue lakuin ya gue lakuin. Iya gue sanggup. Gitu. Udah. Akhirnya pas dia bangun bangun tidur, ada apa gitu di lehernya gitu kan. Kayak ada kain gitu. Gini. Masih belum lihat juga dia karena nggak bisa ngeliat gitu kan. Pamannya sama itunya datang. Sama temennya. Datang bawa kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit sama susu. Sama makanan. Digali, pas dilihat ternyata gesper. Tapi bukan gesper apa ya? Kain berbentuk gesper. Oke. Ya. Itu ada kalimah rajah di situnya. Ya, ada rajahnya. Iya. Emas, raja emas gitu. Raja emas dulu. Iya, raja emas. Pas dilihat gituan. Nah, udah selesai diangkat sama omnya. Dia minum itu semua, dikasih makan kan. Padahal dia nggak ngopi pahit. Tapi pada saat itu dia doyan banget, itu habis 5 gelas. Anak kecil ngopi pahit 5 gelas. Itu semuanya habis. Karena mungkin haus juga kali ya, 5 hari. Udah, makan, selesai, pulang. Oke. Dengan kepolosan anak kecil, ditaruh kan. Oh sama satu lagi, itu gesper itu nggak boleh ditaruh di bawah pusar. Nggak boleh ditaruh di bawah pusar, kayak gitu. Akhirnya dia pulang dengan kepolosan anak kecil. Dipegang kan set gituan. Pakai silet dia. Pakai silet. Enggak ngapa-ngapa kata dia. Enggak ngapa-ngapa, Bang. Aneh kata dia kayak gitu. Akhirnya diambil cutter. Cutter kan lumayan juga tajamnya dong, iya. Cutter yang baru. Bikinin juga sama dia. Enggak kenapa-napa juga. Aku pakai anuan, pisau dapur. Ya orang cutter aja enggak mempan kata dia, apalagi pisau dapur. Gitu. Beraksi lah dia, besokannya bergabung deh tuh sama geng-geng yang ya itu yang tukang begal itu. Bergabung akhirnya deh tuh dia. Jadi begal beneran. Begal beneran. Lu serius? Serius banget ya kayak gitu. Di umur 14 tahun. Aku belum pernah berantem kalah waktu itu. Pas pakai gituan. Iyalah, orang siapa yang bisa ngelukain. Iya. Sampai ada satu ketika di momen yang datang satu orang lewatin hutan nih, emang daerahnya masih hutan-hutan gitu, pakai motor, dia berdua sama temennya, set, dia berhentiin tuh motor sama dia. Nah, itu bang kata dia, jago banget silatnya, dia bawa pisau, mungkin karena emang daerahnya masih begitu kali ya, keluar malam pada bawa pisau, ya kan, jago banget silatnya bang, aku kalah di gerakan kata dia kayak gitu. Tapi dia kalah ya sama ilmu aku. Maksudnya kayak gitu. Kalah di gerakan tapi kalah sama ilmu aku. Kata dia kayak gitu. Akhirnya tetap kena tuh motor sama dia. Setahun dia pakai gituan. Akhirnya dipinjem sama saudaranya. Oke. Si gesper ini. Gitu kan. Dipinjem, dibawa pergi. Katanya emang mau
berantem apa gitu, apa tawuran gitulah. Begitu dibalikin sama saudaranya tuh gesper, besokannya sakit. 3 hari sakit demam. Si ininya Dimas. Si Dimas. 3 hari sakit demam. 3 hari berikutnya aku lumpuh. Wah ampun. Kata dia. Dia nanya nih sama si siapa? Sama saudaranya. Oke. Iya, dia minta maaf, dibawa mabuk. Oh. Kan katanya kalau sampai lo ngelanggar syarat, nyawa lo gua ambil. Gitu kan. Lumpuh bang aku 3 hari kata dia. Akhirnya dipanggilin lah pamannya dipanggilin. Ternyata pamannya, nah si Dimas ini nama jimatnya apa kata dia ya? 7 pangeran katanya, nama wapaknya tuh. Nama pamannya jimatnya 7 raja, dan pamannya dulu di situ juga. Oke. Ritualnya sama begitu juga. Akhirnya si Dimas nih pas lagi tidur dipakein wapak pamannya. Tempur lah ibarat kata begitu ya. Tempur begitu gitu kalah dah yang 7 pangeran itu. Akhirnya ya udah sembuh lah itu dia. Akhirnya itu yang wapak itu dibakar sama dia. Sama si Dimas itu, ya kan? Nah, udah lama tuh dari kejadian itu dia kerja di sini daerah Bekasi, dia kerja. Oke, Ya. Bekasi. Iya. Dia kerja daerah Bekasi lama tuh nggak pulang. Terus dibalik lagi ke kampungnya, ya kan? Pas di kampungnya katanya dia kesurupan. Kata orang yang ada di situ pada saat itu. Kesurupan dia ngomong gini. Kemana nih bocah? Kayak gitu. Dia yang nyari gua, bukan gua yang nyari dia. Masa gua ditinggal gini aja? Kayak gitu. Terus kata pamannya, ada pamannya pada saat itu. Katanya, ini anak merantau, kerja di kota. Katanya kayak gitu. Emang kenapa? Enak aja gue ditinggalin, gak dikasih makan, katanya kayak gitu, ya kan? Kan dia dulu yang nyari gue. Kenapa sekarang dia ninggalin gue? Gue cari di daratan sini, dia nggak ada di daratan situ. Iya di Sumatera situ ya. Iya, nggak ada, nggak ketemu. Kemana nih anak? Kayak gitu. Dia kerja, dia merantau. Terus semuanya gimana? Kata pamannya gitu. Urusin gue kayak dulu dia ngurusin gue. Terus kalau dia nggak mau, ya dia bakal mati. Udah ngancem gitu. Iya. Nah, kata pamannya, oh nggak bisa, lu harus ngadepin gue dulu. Kayak gitu. Ya udah, akhirnya berantem dah tuh katanya. Kata orang yang lihat, Dimas ngomong cerita begitu ke gue. Berantem tuh, udah tahu-tahu aku sadar udah bang begitu kan. Nah makanya aku biasa bang lihat yang begitu-begitu. Kata dia kayak gitu. Aduh, aku pantas nih bocah. Dulunya aja begitu. Tempat yang kayak gini biasa aja. Gitu. Ya udah, akhirnya gue paham lah kenapa nih bocah berani tinggal di kantor itu sendiri gitu. Iya. Terus ini dia sekarang di mana bang? Kak ini ya? Tinggal di kantor itu. Masih sampai sekarang Masih ada orang yang di Bekasi. Masih. Gila, boleh nih kalau dia cerita sama lu kejadian horor itu doang gitu. Iya cerita itu. Gila. Ini gua menarik ritualnya ini sih. Ritual yang dia lakukan. Itu gila sih ritualnya. Iya. Tapi bentuknya dalam suatu barang ya. Suatu barang. Ketanam di badan. Enggak di dalam badan. Ini ya mungkin sharing aja sih, gue juga ada cerita ya nggak apa-apa ya tentang perwapakan ini. Jadi gue ada temen, ini temen asli, orangnya masih berhubungan baik sama gue sampai sekarang. Dia sekarang udah jadi lawyer. Gue tahu dari kecil dia udah tekbal, udah kebal, gue tahu. Dan kemarin beberapa tahun kemudian lah, beberapa tahun yang lalu maksudnya, gue udah selesai kuliah, gue ketemu dia lagi main, gue tanya, lu masih? Kata gue, ya masih lah, kayak gini nggak bisa hilang, kata dia gitu. Kayak gini nggak bisa hilang, dia bilang, udah di badan. Ketanam gitu di badan. Terus
dimainin nih. Jadi di warkop itu dia minjem pisau sini, minjem pisau. Jadi lagi sepi juga kondisi waktu itu. Lagi ada bocah-bocah kita doang lah. Iya. Masih, karena dulu pun dia masih nunjukin, coba-coba, gue kan pasti gitu, masih nggak lu coba. Itu pisau manapun, ya dimain-mainin gini doang, sama dia dikelet-keletin, digini-giniin. Iya. Itu gue, wah kata gue, teman kayak gitu nggak bisa dipamerkan di publik ya. Iya emang, orang begitu nggak mungkin mamerin. Tapi makanya pas gue lihat YouTube si merah-merah, kayak nantangin yang kebal-kebal gitu, ya gue ketawa aja, kayak, ya lu belum lihat aja yang asli. Iya. Ini tuh bukan trik sulap, itu tuh emang ada kejadian real di mata gue. Karena gue udah lihat depan mata gue kayak yang si Dimas ini ceritain, emang kebal itu ada. Ada, emang ada sebenarnya ada. Cuman ya nggak mungkin lah dipamerin di. Gitu. Nggak mungkin. Kalau dia nunjukin doang ke gue, apa ke orang-orang dekat, kalau ke teman iya bisa. paling. Dan dia nggak tanpa keraguan, tanpa baca apapun, kayak lagi nyantai banget, sumpah. Ini real ya. Jadi biasanya kan orang, kayak di YouTube apa di mana, baca-baca dulu. Ini enggak kayak ngambil. Ya Allah kata gue, kayak santai ya. Gila gokil. Ini dan ternyata ritualnya, salah satu ritualnya seperti itu ya. Maksudnya kan mungkin banyak ya kayak ilmu-ilmunya gitu. Salah satu ritualnya gitu ya bang. Iya. Yang dia lakuin sih itu waktu itu. Karena gue juga nggak berani nanya sama temen gue kan. Gimana sih lu kok bisa kayak gitu? Enggak, gue nggak mau kayaknya privacy, kan nggak mungkin gue nanya. Mungkin dari keluarganya. Kalau ini kan dia karena jadi ngasih tahu gitu kan. Nah gue ini makanya gokil nih. Iya maksudnya apa ya? Menarik banget nih. Ternyata ritualnya salah satunya seperti itu. Iya. Mengerikan. Lu harus dipendem loh anak kecil. 3 hari 3 malam. Nggak minum nggak makan. Gokil sih. Dan sampai sekarang orangnya masih ada di Bekasi. Masih ada. Berarti kalau dia ajak kesini mau nggak ya? Itu namanya aja disamarin kan? Iya sih namanya aja kita samarin ya. Ini dia waktu itu kerja bareng sama lo berarti ya? Iya kerja bareng ya. Berarti yang gue tangkap ritual waktu itu, ritual di hutan itu tuh, itu titik balik kehidupan dia ya. Dari yang awalnya dia nggak tahu apa-apa, yang dia penakut, yang dia ngeliat cewek pun dia lari ke birit-birit kan. Padahal kalau mamanya santai, dia lari sendiri. Ya mungkin pas ngelihat yang kuntilanak ngelilingin dia, itu udah bikin nyali dia langsung. Wah udah. Langsung berubah ya, titik balik banget, titik balik kehidupan dia. Dia jadi udah biasa ya ngeliat dia. Sampai sekarang juga orangnya masih berhubungan baik sama lu ya. Masih. Lu ceritain ini pun dia ngizinin ya. Asal disamarin namanya. Namanya disamarin yang penting. Oke, buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana? Menurut kalian, pendapat kalian tulis di kolom komentar ya. Dan thank you banget nih Bang Rizky udah cerita nih untuk yang kedua kali. Jadi gila deh, cerita yang keduanya gokil juga, ritual begini. Wah, thank you Bang ya udah cerita dari channel Lonceng Misteri. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung di Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja di situ, nanti ada yang bales. Oke, dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Rizky juga izin pamit. Bye bye.